Shalom adik-adik, selamat datang di kebaktian online Sekolah Minggu HKBP Perumnas. Nah, kakak mau cek dulu nih, semangat dari adik-adik. Apa kabarnya? Wah, senang sekali melihat adik-adik tetap semangat. Yuk kita cek kelengkapan sebelum mengikuti ibadah. Yang pertama, apakah kita sudah berpakaian yang rapi? Yang kedua, apakah kita sudah mempersiapkan Alkitab kita? Yang ketiga, apakah kita sudah membawa persembahan? Nanti di tangan kanan ya adik-adik. Yang terakhir, tapi paling penting, apakah kita sudah mempersiapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Sudah semua? Oke, berarti kita sudah siap untuk mengikuti ibadah. Yuk kita naikkan satu pujian dengan penuh sukacita. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi cinta kasih Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi cinta kasih Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Adik-adik, sebelum kita doa pembuka, kita menyanyikan satu buah lagu, yaitu Ku Sambut Pagi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 12.
Mari adik-adik kita bersama-sama bernyanyikan. Sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, tilitlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tilitlah jemaat-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kita. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi T-A-A-T, taat. Hukum Taurat kita pada minggu hari ini yaitu titah kelima dan maksudnya. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, mari kita bernyanyi dan kembali kita mengangkat satu lagu pujian, Bapa ku datang padamu ayat 1 dan 2. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan
kebaikanmu. Ayat 2 adik-adik. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita mau masuk ke epistel, mempersiapkan hati. Mari kita menaikkan pujian dari buku ND nomor 720, ayat 1 dan 2, Naing Marsinondang Mangoluku. Nah, semangat ya nyanyinya ya. Sinandang ngoluku di igil Yesusi, manang dia bea ulok kuing odi marsinonda tido di igil ni Yesus tong marsinonda. Ayat yang kedua. Kau tobas manguru pihak nagalei, dalam cuma kobasi sono Tuhan baik. Marsinonda tido di Yesus Marsinonda manonggang doa putu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari epistel Matius 23 ayat 23 sampai ayat 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan
serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat pertama dan kedua, bagi Yesus ku berserah. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah kita mengaku bersama-sama sebagaimana saudara kita seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu Gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Saatnya kita mendengarkan pengumuman. Adik-adik yang di rumah, kupingnya atau rambutnya dibuat dulu ke belakang telinga supaya kita boleh sama-sama mendengarkan pengumuman dengan baik. Pengumuman yang pertama, Kakak Guru Sekolah Minggu beserta Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 2 Agustus sampai dengan hari ini, yaitu tanggal 8 Agustus. Kami mengucapkan selamat, mendoakan adik-adik, semoga adik-adik panjang umur, sehat selalu dan senantiasa diberkati Tuhan dan selalu sukacita. Pengumuman yang kedua, PHBS, betul sekali. Adik-adik sabar ya, tetap semangat di rumah dalam menjalani PHBS kita, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Dan dalam menjalankan PHBS kita dibantu dengan sekarang menjadi 6M adik-adik, tidak lagi 5M. 6M. M yang pertama, masih tetap menggunakan masker kemanapun adik-adik pergi. M yang kedua, mencuci tangan, baiknya menggunakan air mengalir ataupun boleh menggunakan hand sanitizer. M yang ketiga, menjaga jarak dengan kanan kiri sekitar adik-adik. M yang keempat, kalau lihat ada yang kumpul-kumpul
Kalau lihat ada keramaian, jauhi. Ya betul, menjauhi kerumunan atau keramaian. M yang kelima, mengurangi mobilitas adik-adik. Nah, adik-adik masih sabar ya, tunggu di rumah karena kita masih bersama-sama mengurangi jumlah angka virus COVID-19. Dan pemerintah juga sedang menggalakkan adalah yang namanya PPKM. Adik-adik tahu apa itu PPKM? Betul sekali, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi intinya adik-adik gak usah kemana-mana dulu deh, adik-adik di rumah dulu. Nah, tadi kakak bilang ada 6M ya, berarti 6M yang terakhir apa? Ada yang tahu? Apa? Betul sekali, mengurangi makan bersama. Kenapa? Karena kalau kita makan bersama, kita harus lepas masker dan di situ dapat memudahkan penularan virus COVID-19. Jadi, sekali lagi kakak ingatkan, bersabar dulu di rumah bersama keluarga. Pengumuman yang ketiga. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu beserta orang tua kami yang sudah mengumpulkan persembahan. Dan berikut adalah laporan persembahan kita dalam minggu ini. Nah, untuk orang tua kami yang mau mengirimkan persembahan dapat mengirimkan ke nomor rekening di bawah ini. Nah, pengumuman yang terakhir, yang keberapa? Betul sekali, pengumuman yang keempat. Minggu ini adalah minggu kedua di bulan Agustus. Biasanya ada apa sih adik-adik di minggu kedua? Betul sekali, kreativitas. Minggu ini kreativitas kita akan dibawakan oleh kakak Reni Buru Lumbangga. Jadi jangan lupa untuk mengirimkan kreativitas adik-adik, foto ibadah adik-adik ke WhatsApp grup sekolah minggu atau ke Instagram sekolah minggu, supaya kita sama-sama mengerjakan kreativitas kita adik-adik. Setuju? Setuju. Nah adik-adik, demikian dulu pengumuman kita pada minggu ini. Selamat melanjutkan ibadah dan sampai bertemu minggu depan adik-adik. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 178 ayat 1 dan 2, Roma tu Yesus. Sambil bangkit berdiri adik-adik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan dalam minggu kita hari ini diambil dari Amsal
pasal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6. Karena hanya satu ayat, kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amang bacakan sekali lagi. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat dua generasi. Artinya dua generasi, satu dari orang tua, generasi kakek nenek opung kita, dan satu lagi yaitu generasi kita sebagai anak-anak. Nah, dua generasi ini ternyata mempunyai hubungan yang sangat dekat, hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita lihat ibarat mata uang koin, di depan dan di belakangnya itu ada gambar. Nah, yang tidak bisa terpisah, saling berhubungan. Begitu juga orang tua dan kita sebagai anak-anak itu tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa mahkota bagi orang tua itu anak cucu. Mahkota itu apa ya adik-adik? Mahkota itu simbol dari kebanggaan. Mahkota itu simbol dari kemasyuran, kebesaran. Makanya adik-adik, kalau orang tua kita itu sangat semangat ketika mereka menceritakan anak-anaknya. Mereka begitu bangga ketika mereka menceritakan anaknya mulai dari kecil, batita, masuk ke SD, dan seterusnya. Dan juga sebaliknya, kita sebagai anak juga pasti sangat bangga, sangat senang ketika kita menceritakan orang tua kita. Kita pasti menceritakan ayah yang hebat, ibu yang luar biasa. Kenapa ya? Karena tadi kedua hal ini saling berhubungan. Kalau orang tuanya dikenang, dipuji orang, kita pasti senang ya. Ya kan? Iya. Makanya dikatakan kehormatan anak-anak itu adalah nenek moyang kita. Orang tua kita, kakek kita. Kalau ada orang cerita, wah papahmu hebat. Wah kita pasti senang. Begitu juga sebaliknya orang tua. Kalau orang tua melihat anaknya anak yang sopan, anaknya anak yang baik, yang bertanggung jawab, pasti sungguh bahagianya orang tua. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya adalah mulai saat ini
pendidikan yang paling penting bagi kita adik-adik, pendidikan yang paling utama adalah pendidikan keluarga. Ayo, siapa di sini yang bersama-sama dengan orang tuanya kalau makan bersama? Wah, kok tapi waktunya susah Amang Pendeta. Oke, siapa yang minimal kalau bangun pagi kita berdoa bersama dengan papa, dengan mama. Saya, iya adik-adik. Karena itu sangat menentukan masa depan kita. Kalau kita sudah biasa menjalankan nilai-nilai atau hal-hal yang baik, itu sangat bergantung juga kepada apa yang kita lakukan di dalam keluarga. Selain orang tua, kakek nenek, guru, dan juga guru sekolah minggu pasti memberikan nasihat kepada kita. Contoh, kalau orang tua mengajari kita supaya kita menjadi anak yang rajin. Guru sekolah minggu mengajari kita supaya kita menjadi anak yang tekun berdoa. Atau di sini ada gak adik-adik, kalau misalkan mamahnya bilang, ayo belajar. Aduh, mama ini cerewet banget. Ada? Oh, tidak ada ya adik-adik ya? Tidak ada kan? Iya. Guru sekolah minggu mengajak kita, ayo kita baca firman Tuhan. Aduh, bosan. Lebih baik nonton. Lebih baik bermain. Ada tidak? Tidak ada ya? Iya. Kenapa itu penting adik-adik? Karena itu juga akan menjadi kehidupan kita di masa yang akan datang. Tadi Amang bilang apa? Kehidupan generasi orang tua itu tidak akan terpisah dengan anak-anak. Nanti kita juga setelah SD, SMP, SMA, kuliah, terus kita menjadi orang tua adik-adik. Wah, masih jauh Amang Pendeta. Iya, dan pada akhirnya kita juga akan punya anak. Dan kita juga akan mewariskan, menjadi teladan, nilai-nilai yang baik. Amang kasih contoh. Kalau misalkan orang tua kita dihina orang, kita senang atau tidak? Tidak kan adik-adik, kita sedih. Sedih sekali. Karena orang tua kita berbuat jahat, orang tua kita malah masuk penjara adik-adik. Pasti kita menangis kan adik-adik? Ya kan? Nah begitu juga kalau misalkan adik-adik berbuat nakal, suka memukul, berbohong, orang tuanya senang? Tidak adik-adik. Kenapa? Karena justru itulah kebanggaan, kesenangan, kebahagiaan dari orang tua. Melihat anak-anaknya adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang baik. Oleh sebab itu, Amang mau sampaikan terlebih dahulu kepada orang tua ya adik-adik ya. Boleh ya? Ya. Dihita Amang Inang, Natoras, orang tua kita yang kita kasihi, pertanyaannya adalah yang paling penting, nilai-nilai apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Kalau nilai-nilai kebencian, nilai-nilai celaan, nilai-nilai penghinaan, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang suka memaki. Anak-anak yang rendah diri. Tapi yang kita wariskan adalah
nilai-nilai iman, karakter yang bertanggung jawab, dia, anak-anak kita, seperti firman Tuhan, menjadi kebanggaan, menjadi sukacita, kebahagiaan. Anak adalah warisan, bahkan anugerah dari Tuhan. Maka kita sebagai orang tua, apa yang telah saya lakukan dengan tangan saya sendiri kepada anak saya, terlebih di dalam iman mereka kepada Tuhan. Nah, sekarang bagi kita adik-adik, apakah kita ingin keluarga kita adalah keluarga yang dipuji, keluarga yang penuh kehormatan? Pasti semua ingin ya adik-adik ya. Dan salah satunya adalah anak-anaknya harus menjaga kehormatan keluarga. Bagaimana itu menjaga kehormatan keluarga, Amang Pendeta? Seperti yang Amang bilang tadi. Orang tua pasti memberikan nasihat, itu sangat penting bagi kita. Itu sangat membangun kebiasaan kita. Sehingga kita menjadi anak yang membawa kebanggaan bagi keluarga. Kalau misalkan kita masuk ranking saja adik-adik, orang tua kita pasti senang sekali. Anakku hebat. Mereka bangga menceritakannya. Kalau kita menolong orang, kita menjadi anak-anak yang akan dipuji. Oleh sebab itu, mari kita menjadi anak yang membawa kehormatan bagi orang tua, terlebih menjadi anak-anak Allah, membawa kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hai adik-adik di rumah, saat ini waktunya kakak akan bacakan ayat hafalan di minggu ini yang terambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 2, yaitu Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Bunyinya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Kakak ulangi sekali lagi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menjadi petunjuk bagi kami, terlebih bagi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang membawa kehormatan, membawa kebahagiaan bagi keluarga. Tuhan, Engkau membimbing anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau menyertai segala tumbuh kembang, terlebih Engkau memberikan masa depan yang penuh dengan kepastian. Begitu juga Tuhan orang tua kami, Tuhan berikan hikmat di dalam mendidik kami, di dalam mengayomi, membimbing anak-anak-Mu, sehingga warisan teladan menjadi berkat kekuatan kepada anak-anak-Mu di dalam menghadapi segala sesuatu. Berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu di dalam memberikan pelayanan, mendidik, mengajari anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu semakin teguh, semakin mempercayakan kehidupannya kepada Engkau. Berikan kesehatan Tuhan,
dan berikan berkat-Mu yang melimpah. Ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, Sama bernyanyi Berilah yang baik. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Halo adik-adik sekolah minggu, saatnya kita di sesi kreativitas. Kali ini kakak mau buat kreativitas, yaitu dengan membuat pembatas Alkitab. Bahan-bahannya sangat mudah dan gampang untuk kalian lihat di rumah kalian. Yang pertama, kalian harus siapkan buffalo. Kalau nggak ada buffalo, pakai kertas HVS pun juga boleh. Terus pakai spidol atau pakai pensil warna juga boleh untuk mencatatnya. Nah, sekarang temanya tadi kan tentang mahkota. Kita akan buat mahkota. Nanti di gambar mahkotanya itu kita tulis titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya tutorial buat mahkotanya seperti apa. Ya, pertama kertasnya ini adik-adik, lihat ya, kita lipat dulu seperti ini. Sudah dilipat. Nanti kita buat mahkota, gambar mahkotanya itu di sini ya. Oke, kakak akan coba buat bikin gambar mahkotanya ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti kita gunting
Yang buat adik-adik kelas balita atau balita bisa minta tolong sama mama papanya ya. Dan untuk kelas kecil, menggunakan guntingnya harus dipantau sama mama papa. Pelan-pelan aja ya. Kurang lebih seperti ini. Kakak sudah buat nih, seperti ini. Nah, cantik ya. Ada tulisannya, titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Nah, ini mahkotanya, jadi ini sesuai dengan nats Alkitab kita atau firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta. Jadi adik-adik bisa digantung pakai pita untuk membaca Alkitabnya nanti. Coba jangan lupa kirimkan hasil kreativitas adik-adik seperti ini ke WhatsApp Guru Sekolah Minggu atau ke Instagram Sekolah Minggu. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk mengirimkan momen ibadah adik-adik melalui grup WhatsApp orang tua sekolah minggu atau diupload ke Instagram dengan mention @smhkbpprumnas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.